Tidak ada satupun startup ya yang saya lihat itu yang dari nol itu tidak ada Hmm. rencana. Oh, saya mau buat startup untuk di Cilacap. Ya nggak ada itu. Walaupun Hmm. Anda tinggal di Cilacap, tapi saya berpikir saya mau buat startup untuk menguasai dunia. Itu pemikirannya. Hmm. Minimal Indonesia, minimal Asia dan segala macam. Itu ya itu mentalnya Hmm. pertama ya. Pagi Pak Hai Budi, Melisa. apa kabar Pak? Baik, 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 baik. Oke, pagi businesspreneur semuanya yang sudah join di Senin pagi ini. Jadi saya Melisa dari Business ID. Sebenarnya Business ID itu apa? Business ID itu merupakan platform untuk kita belajar bisnis dan interaksi dengan expert di bidangnya. Nah, seperti pagi ini kita bisa berinteraksi langsung nih dengan panel expert kita, Pak Budi Isman. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya itu bisa tulis di kolom chat, nanti akan kita bahas. Kita juga udah terima beberapa pertanyaan di kolom feednya Business ID. Nah, program di Business ID itu ada apa aja? Untuk e-course yang pertama atau online course yang pertama di Business ID kita ada Smart Business Map atau SBM 7.0 yang dibawakan langsung oleh Pak Budi Isman. Saat ini kita udah buka pre-ordernya, jadi untuk teman-teman yang mau daftar bisa langsung klik link di bio-nya Pak Budi Isman ataupun cek di bio-nya Business ID. Nah, kemudian di samping e-course-nya kita juga ada free program yang kita lakukan rutin setiap minggu supaya teman-teman bisa berinteraksi langsung ya Pak dengan para panel expert. Salah satunya Ya, Business Q&A seperti yang kita adakan saat ini di Senin dan Rabu jam 8 sampai 9 pagi. Kemudian di setiap Sabtu ada Business Forum juga di mana kita mengundang panel expert yang berbeda-beda untuk share mengenai topik yang lagi trending nih. Dan juga ada ya, Business CEO Talk di mana kita mengundang seorang CEO satu kali setiap bulan. Oke, kita ya. langsung masuk ke pertanyaan ya Pak ya. Kita Oke, udah terima mungkin ada saya 4 sapa dulu nih. pertanyaan. Ada beberapa teman-teman ini yang Yes. ada yang saya udah lama nggak ketemu. Ada Cindy dari Surabaya. Apa kabar Cindy? Udah lama banget nih. Saya juga jarang ke Surabaya juga. Tadi ada Mas Dodi Zulkifli juga. Apa kabar? Pak Baskoro juga ada di situ ya. Iya. Ucinara, ini banyak juga kadang-kadang enaknya itu bisa live gini, ketemu teman-teman yang jarang ketemu, akhirnya ketemunya di sini gitu ya. Jadi teman-teman bisa kita diskusi ya, walaupun namanya tanya jawab ya di sini ya. Tapi pagi Najib, apa kabar? Wah, ini rajanya Teguh ini ya. Eh, tapi saya tidak mengatakan semuanya bisa jawabannya gitu ya. Hey, hai Yohana, apa kabar? How are you ya? Wow, ada dari KL nih, Kuala Lumpur. Eh, mungkin kita tanya jawab, walaupun tanya jawab namanya, kita mencoba carikan solusi atau Hmm. diskusi juga bisa ya. Jadi selain itu tentunya informasi apa yang bisa membuat kita improve gitu ya, secara pribadi maupun secara Hmm. bisnis kita. Jadi karena sudah ada pertanyaan ya yang kita dapatkan baik dari feednya Business ID maupun saya, kita mungkin mulai dari situ ya Cindy ya, tapi Cindy Melisa, saya karena nyapa Cindy tadi jadi panggilan gitu. Nah, tapi teman-teman yang hadir pagi ini silakan ya tuliskan aja ya pertanyaan-pertanyaannya yang apa gitu ya, dan kita usahakan untuk bisa menjawabnya. Uh, dan tentunya sesuai dengan waktunya yang kita punya 1 jam ini gitu ya. Oke, kita mulai aja dulu ya, Melisa. Oke, baik Pak. Kita ke pertanyaan pertama nih. Oke, dari Mbak Nurul Faiza Ya, mau tanya Pak, bagaimana cara cari investor dan isi dari proposal untuk investor itu apa aja dan kapan tepatnya atau di usia berapa usaha kita itu tepatnya mencari investor? Apakah saat sudah maju atau masih merintis? oke. Jadi bagaimana cara mencari investor, kapan mencari investor, lalu apa saja yang harus Hmm, disampaikan ke investornya. yes. Oke, terima kasih. Siapa namanya, Melisa? Yang nanya nih, Nurul ya. Nurul.
Nurul Oke, Fa. Ya. Nurul Fa. Oke, mudah-mudahan hadir ya. Lucu juga rasanya nanya tapi nggak hadir pagi ini. Tapi mungkin untuk teman-teman yang hadir ya, ada bagus enaknya begini. Pertanyaan apapun yang ditanyakan oleh teman-teman ya, walaupun Hmm. mungkin kategori bisnis kita beda, walaupun mungkin pertanyaannya beda, tapi mungkin banyak sekali manfaatnya. Karena bisa saja mungkin kita juga mungkin pengen bertanya seperti itu, atau mungkin juga kita Hmm. punya problem yang sama, atau mungkin ini malahan menjadi bahan evaluasinya kita. Ya, jadi bagaimana Hmm. kita mencoba nanti menggunakan kesempatan pagi ini, misalnya kalau ada 10 pertanyaan kita bisa coba diskusikan. Nah Hmm. mungkin 10-10 itu ada hubungannya dengan kita. Wah ini para foundernya Haus hadir semua, ada Daman, saya lihat itu ada Ferry. Selamat ulang tahun dulu ya, yang kedua ya, Haus luar biasa ya, pencapaian yang luar biasa, walaupun tentunya ya hati-hati juga ya, cepat itu belum tentu juga bagus ya, walaupun saya tahu dalam zaman sekarang kita juga harus cepat-cepat gitu ya, Hmm. tapi cepat, sustainable dan profitable, itu penting banget itu. Kalau bisa tuh bagus banget itu. Zaman dulu Mantap saya itu, nggak Pak. bisa gitu ya. Iya. Oke, jadi Nurul, oke, jadi pertanyaan gini. Pertanyaan pertama saya tentunya sebelum saya jawab, untuk apa sih gunanya kita investor itu? Itu pertanyaannya. Jadi apapun yang ingin kita Hmm. lakukan itu harusnya ada tujuannya gitu. Kalau hanya sekedar mencari Hmm. investor lalu mencari dana, lalu si investor atau fundernya ya yang memberikan dana itu sudah pasti bertanya untuk Hmm. apa sih kan itu ya. Nah, jadi Hmm. pertama tentunya kita harus punya objektif nih gitu ya. Untuk apa sih sebetulnya kita, apakah ini untuk memulai bisnis, apakah misalnya untuk Hmm. mengembangkan bisnis, atau mungkin kita mau investasi mungkin istilahnya itu capex, capital expenditure Hmm. misalnya. Wah ini ada Ardian Des ya, oh, Des dari Kerinci nih, wah Gunung Kerinci datang hadir pagi ini. Mudah-mudahan petani kopi di situ luar biasa ya. Oke, jadi tadi itu buat apa sih dananya kalau kita Hmm. mencari investor untuk memulai bisnis? Berarti kita baru mulai bisnis kita nggak punya dana. Oke, berarti kita Hmm. mencari partner investor untuk memulai bisnis kita. Atau kita sudah punya Hmm. bisnis nih, tapi sekarang ini lagi berkembang. Jadi kita Hmm. butuh dana dan kita nggak cukup dana kita sendiri gitu ya untuk mengembangkan bisnis. Makanya kita cari investor. Atau yang Hmm. ketiga, bisa saja mungkin bisnis kita cukup sih misalnya untuk sekarang gitu ya. Tapi kita ingin berkembang, kemudian mungkin kita harus membeli aset misalnya. Kita mau membangun pabrik atau mau membeli misalnya mobil untuk operasional misalnya. Atau kita ingin membangun gudang atau ingin Hmm. kita untuk menambah kapasitas misalnya ya. Jadi itu untuk pengembangan. Lain lagi tentunya tujuannya. Nah, kemudian bisa juga kadang-kadang kita pengen membuat produk baru, tetapi membuat produk baru ini membutuhkan dana Hmm. yang kita tidak mampu dengan bisnis yang sekarang. Itu beda lagi tentunya ya. Kemudian jadi itu umumnya ya kebutuhan orang-orang untuk modalnya tersebut. Bisa Hmm. juga ya, banyak juga yang terjadi kalau perusahaan kita sudah agak besar gitu ya. Maka misalnya apa ya, kita punya hutang misalnya ya. Nah, kita nggak mau berhutang. Hmm. Nah, karena kita nggak mau berhutang, kita cari Hmm. investor supaya menutupi hutang kita itu sehingga kita nggak punya hutang. Kalau misalnya kita punya hutang, misalnya kita ada beban tuh, bebannya misalnya ada beban bunga misalnya atau Hmm. beban bagi hasil ya. Nah, jadi itu dulu ya, pahami itu dulu. Hmm. Jadi Kemudian when-nya itu nanti tergantung sama tujuannya betul ya, Pak. tujuannya ya. Nah, tapi yang kedua yang saya pengen teman-teman juga mungkin di sini hadir ya. Apa ya? Banyak kadang-kadang kalau saya ketemu teman-teman yang entrepreneur yang masih small size ya, masih kecil, yang belum paham betul keuangan gitu ya. Mereka itu membilang Hmm. investor itu belum mengerti betul artinya investor itu apa gitu ya. Karena istilahnya itu Hmm. kalau kita butuh fund, butuh dana ya, kalau kita butuh Hmm. dana untuk tadi itu, apapun yang kita lakukan itu ada dua sebetulnya secara umum ya, dana bisa kita cari. Satu adalah Hmm. dana yang namanya itu hutang.
ya. Hmm. Kalau hutang, ya itu kan dana juga toh. Jadi kita nggak perlu investor, ya kita mencari lender gitu ya, lender yang memberikan pinjaman gitu ya. Jadi kita perlu pinjaman misalnya. Pinjamannya terserah, mau ada berbunga atau tidak, mau syariah boleh, mau konvensional bisa, mau bagi hasil, tapi hutang, ya. Hutang itu berarti pinjaman. Kalau pinjaman artinya harus dikembalikan. Ya, Iya, jadi harus paham ada dulu. Jadi bunganya. kalau kita cerita banyak orang yang menyatukan aja, saya butuh dana Pak, saya butuh investor. Tapi yang dia cari hutang sebetulnya. Nah, Hmm. yang memberikan hutang itu bukan investor itu, yaitu peminjam Hmm. uang gitu ya. Berarti harus dikembalikan. Nah, konsekuensinya berbeda gitu. Nah, sedangkan kalau yang namanya investor itu biasanya itu Hmm. adalah orang yang menanamkan uangnya ya untuk ya menjadi bagian dari perusahaan itu. Jadi artinya mereka mungkin menjadi shareholder-nya kan itu ya. Hmm. Ya, memiliki perusahaan itu gitu, ikut Yes. di dalam. Cuma bedanya hutang dengan dana investasi investor ini yang apa istilahnya itu yang masuk sebagai pemegang saham. Bedanya adalah yang pemegang saham ini dia tidak menuntut tiap bulan ada Hmm. pengembalian gitu ya. Biasanya kan begitu ya. Nah, mungkin hanya bagi hasilnya atau dividen ya. Kalau dia PT misalnya ya, ada dividen setiap tahun, kalau Hmm. ada untung baru dibagi ya. Tapi kalau rugi, si investor itu dia tidak akan menuntut harusnya. Ya, tergantung Hmm. perjanjiannya tadi itu ya. Dia tidak akan menuntut bahwa ya kan oh rugi. Tapi kalau pinjaman mau di bank kayak mau apapun asal nama Hmm. perjanjiannya itu adalah pinjaman, maka secara hukum ya, misalnya Anda bangkrut nih ya. Lalu bangkrut pun Anda pasti dikejar oleh orang yang meminjamkan uang. Jadi kapan perlu harus jual aset, jual ini dan Anda akan dituntut. Sedangkan Hmm. investor yang pemegang saham dia tidak karena dia bagian dari perusahaan itu. Jadi dia sudah menanamkan itu artinya dia tanggung rugi, tanggung untung gitu. Nah, jadi itu beda lagi Hmm. yang mana nih Anda butuhkan kan itu. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu pertama Hmm. objektifnya ya, untuk apa ya. Kemudian kapan kita perlunya ya. Kemudian kita butuh fund atau Hmm. dana yang seperti apa? Apakah hutang? Apakah misalnya investor pemegang saham? Hmm. Konsekuensinya beda. Tadi saya sudah sampaikan, ya. Strateginya juga Yes. beda-beda gitu. Sebetulnya hutang itu bagus, ya. Bagus itu dalam berarti gini, ya. Dalam Hmm. bisnis ya, kita cerita bisnis ya. Kita nggak usah kita cerita prinsip ya. Karena ada juga orang yang anti Hmm. hutang, ya boleh, ya nggak ada masalah juga. Saya Hmm. juga waktu saya di Sari Usada, ya, walaupun bisnis kita sudah triliunan gitu ya, kami sudah tidak punya utang lagi. Terutama pada saat saya di situ nggak ada utang lagi malah. Cuman secara bisnis, secara finansial, Hmm. keuangan, kalau utang itu nggak ada, ya sebetulnya untuk pemegang saham itu kurang bagus gitu. Hmm. Nah, kenapa kurang bagus? Karena daya ungkitnya nggak ada gitu. Hmm. Leverage-nya Istilahnya, apa? leverage-nya ya. Istilahnya apa itu? Istilahnya uang hanya uang pemegang saham saja yang diputar gitu. Nah, jadi pengembaliannya, misalnya kata gini, Hmm. uang pemegang saham ada 1 miliar, itu aja diputar karena kita nggak punya utang. Hmm. Tapi coba bayangkan kita punya utang 1 miliar, tapi uang pemegang saham ada 1 miliar, berarti kita punya modal sebetulnya 2 miliar untuk mempercepat bisnis kita Ya. besar. Jadi artinya istilahnya itu pemegang saham itu dengan modal Hmm. 50%, ya, tapi Hmm. dapat percepatan bisnis 100%. Nah, Hmm. makanya di dalam keuangan itu namanya return on equity. Hmm. Jadi pengembalian terhadap modal Modal. pemegang saham itu menjadi lebih besar karena adanya leverage. Leverage itu adalah pinjaman atau hutang, Hmm. liability. Nah, hutang pun kalau misalnya kita anti riba, misalnya, ya boleh cari syariah, ya misalnya. Boleh juga bagi hasil, bisa Hmm. juga. Tapi kalau anti hutang betul, ya silakan juga, nggak masalah juga bagi saya kan itu. Jadi saya hanya memberikan Hmm. alternatif ya dan melihat bagaimana caranya. Nah, terakhir jawaban saya ke Nurul tadi ya,
eh, bagaimana caranya kita mencari investor? Ya tadi itu, berbeda caranya kita mencari pinjaman dengan Hmm, mencari investor untuk pemegang saham. saham. Ya, nah, tetapi secara prinsip, ya tentunya, ya yang paling bagus itu, ya Anda membuatkan semacam profil, ya pertama ada profil dari bisnisnya, ya. Eh, Hmm, bisnisnya kita itu harus tahu dulu dong, calon apakah itu si peminjam atau misalnya si calon pemegang saham. Jadi pemegang saham. kita pertama harus menyiapkan data, informasi, profil yang keren gitu ya. Mungkin nggak Hmm, panjang-panjang gitu ya. Mungkin 10 sheet aja, 10 kertas gitu, 10 lembar slide gitu ya. Istilahnya saya itu briefnya, profilnya. Atau hmm, kalau istilahnya di investasi itu teaser ya namanya ya, supaya orang tertarik melihatnya. Jadi kalau profil kita tuh menarik dari depannya aja itu orang sudah melihat, hmm, oh ya ini kayaknya menarik nih. Walaupun informasinya belum detail, ya. Nah, nanti tentunya kalau orang sudah hmm. mulai tertarik dengan kita, ya, baru mungkin orang akan minta detailnya. Nah, Yes. kalau orang sudah minta detail, tentunya kita juga harus hati-hati karena ini data informasi yang confidential biasanya Hmm, kan ya. Nah, kalau data confidential kita sudah mulai mau kasih, kita minta perjanjian NDA namanya, NDA. Non-Disclosure Agreement gitu ya. Hmm, Nah, itu biasanya begitu secara formalnya ya. Kalau dalam bisnis hmm. besar seperti itu. Kalau Anda bisnis kecil, Anda minjam cuma 50 juta ya. Ya, perjanjian NDA itu perlu nggak? Ya bisa perlu, bisa nggak. Tergantung Anda percaya atau tidak sama dia. Kalau Anda percaya Hmm, sama mereka, Anda mau ngomong-ngomong juga nggak apa-apa sih bagi saya gitu ya. hmm, Atau minimal Anda ngomong deh, gue kasih lo data-data gue, tapi minimal lo jangan kasih dikirim tahu orang dibilang itu lain ya, confidential gitu misalnya ya Pak. ya kan gitu. Iya kan gitu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar ya, dan perusahaan-perusahaan yang lebih serius lah untuk mencari Hmm, investor, ya NDA itu sudah kewajiban gitu. Ah, jadi itu hmm, dulu gitu ya. Jadi artinya saya nggak bisa menjawab semuanya karena saya juga nggak tahu objektifnya apa, buat apa, kapan, lalu jenis dana yang diperlukan itu hmm. apakah pinjaman, apakah pemegang saham yang akan masuk gitu ya. Nah semuanya itu tergantung Yes. ke sana ya. Oke. Hmm, Mudah-mudahan itu menjawab ya Nurul ya. Dan ini juga bermanfaat loh untuk teman-teman yang lain ya. Artinya mungkin teman-teman yang lain yes. nggak bertanya ini, tapi mungkin nggak ngeh aja bahwa ini oh ternyata oh iya ya. Nah ini manfaatnya kita Iya. pagi Jadi ini seperti kepikiran ini juga Pak. banyak pelajaran yang kita dapat. Saya yakin Melisa juga Hmm, banyak dapat pelajarannya. iya. Selalu belajar nih Pak. Enaknya jadi Jadi host kayak kan kuliah gitu. bisnis Pak. Gitu ya. Oke, lanjut ke Oke, pertanyaan nomor 2. lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Dari Farhan Zulalu Fikri. Saya sering Oke. mendengar saran untuk memiliki mentor saat mulai bisnis. Sedangkan saya bingung bagaimana mendapatkan mentor untuk membimbing saya membuat bisnis. Kira-kira bagaimana cara untuk mencari mentor dalam berbisnis ketika dalam proses merintis, Pak? Oke. Memang banyak sekali orang menyarankan kalau bisa tentunya ada mentor. Nah kemarin itu saya Hmm, ingat ada live-nya Instagram-nya Pak Baskoro Hadi ya, salah satu panel expertnya Bisnis ID juga dengan Mas Burhan gitu ya. Kemudian di feed hmm, Instagramnya Pak Subiakto juga ada cerita ya soal pemandu jalan ya, cerita cerita hmm, si uh, uh, apa uh, apa orang yang pertama yang sampai di puncak Everest itu kan dia nggak bisa sendirian ya, ada pembantunya. Nah hmm, ya, nah intinya sebetulnya hampir setiap orang ya mau kita masih baru hmm, kecil ataupun besar itu butuh semacam partner ya, partner untuk hmm, bertukar pikiran ya, mungkin hmm, menunjukkan jalan ya, memberikan advice gitu ya. Nah sehingga arti mentor itu ya, anti mentor itu juga kadang-kadang kita jangan salah kaprah gitu ya, yang mana yang kita butuhkan sebetulnya. Jadi macam-macam nih. Di awal-awal kalau kita butuh ilmu saja ya, mungkin yang kita butuhkan adalah mungkin training ya, ada gurunya ya. Nah, tapi training itu hmm, biasanya lebih ke satu arah.
Tapi kalau kita butuh lebih dari itu, Yes. ya mungkin kita butuh semacam apa ya? Mungkin mentor, ya atau coach misalnya ya. Mentor dan coach Hmm. beda. Coach kalau mentor dia biasanya harusnya ahli di bidangnya, ya. Karena Hmm. biasanya ya mentor itu menunjukkan jalan gitu ya. Memberikan Hmm. contoh gitu ya. Sehingga pengalaman dia di bidang tersebut yang ingin dimentorin itu apa namanya harus dia punya gitu. Hmm. Kan Jadi nggak udah mungkin orang pernah nggak punya pengalaman menjalaninya itu gitu ya, Kak? menunjukkan jalannya ya. Makanya ada Hmm. namanya apprentice dulunya, apprentice ya. Hmm. Apprentice itu kan seperti tukang ya, seperti tukang itu. Nah, nanti ada ada pembantu tukang. Nah, tapi dia Hmm. ikutin aja tukang itu terus. Nanti dia lihat tukang itu kerjanya apa, lalu dia coba-coba sedikit-sedikit. Nah, lama-lama dia menjadi tukang yang skillful ya. Hmm. Nah, itu mentoring itu namanya. Ya, sama kalau connect dengan sopir ya. Biasanya sopir-sopir bus, truk itu dulu saya ingat banget itu jadi sopir itu awalnya jadi dari connect dulu. Nah, dia Hmm. bantu-bantu dulu ya cuci cuci truknya dulu, cuci bus ya. Itu aja dulu ya. Kemudian buka ban ya, mulai bersihin mesin, pelan-pelan tuh dimentorin ya sama Hmm. sama sopirnya. Nah, Sopirnya. lama-lama diajarin ya menghidupkan mesin dan segala macam. Nah, itu mentor. Sedangkan coach itu tidak harus Hmm. ahli di bidangnya gitu ya. Sedangkan coach Hmm. itu tidak harus dia ahli di bidangnya, tapi ahli dalam bisnis proses, ahli Hmm. dalam problem solving gitu ya, ahli juga misalnya dalam memprovokasi pemikiran dan men-challenge pemikiran-pemikiran seorang Hmm. coachee yang di coach itu, yang dilatih itu ya. Hmm. Nah, Lebih banyak coach itu nanya penting. jadinya kalau coach ya, Pak. Coach itu mungkin 75% itu lebih menanya, memprovokasi, men-challenge Hmm. ya. Sedangkan mentor ya bisa juga bertanya tapi lebih banyak menunjukkan ya, memberikan advice, cerita soal pengalamannya. Nah, itu biasanya itu tipe mentor itu ya. Sedangkan coach tidak gitu ya. Jadi kenapa begitu? Saya bilang setiap orang itu butuh sebetulnya Hmm. semuanya itu. Butuh guru, butuh mentor, butuh coach, dan mungkin butuh konsultan. Nah, kalau konsultan sudah pasti Hmm. ahli dong ya dalam bidangnya. Tapi biasanya konsultan itu dia memberikan solusi langsung terhadap persoalan Hmm. yang ditanyakan misalnya. Sedangkan coach dia tidak akan memberikan solusi. Sedangkan mentor dia menunjukkan Hmm. caranya ya melaksanakan. Jadi itu Hmm. bedanya. Jadi yang mana nih yang kita pilih? Karena itu pertanyaan saya lagi nih kepada Farhan Zulalu Pak. Fikri ini gitu ya. Nah, di Yes. awal-awal ya paling mudah itu kalau kita mulai berbisnis ya, nggak perlu cari-cari mentor-mentor yang sudah dikenal dan segala macam itu. Kalau bisa dapat bagus, tapi biasanya mentor-mentor begini kan juga sibuk ya. Nah, tentu mereka pasti ada prioritas-prioritasnya. Nah, yang paling bagus itu cari aja teman ya yang kebetulan bisnisnya mirip-mirip dengan kita. Coba cari dia ya, tanya dia ya. Jadikan mereka Hmm. itu malah teman ya. Bertanya ke dia, tapi sebetulnya pelan-pelan itu dia seperti mentor untuk kita ya. Jadi Hmm. itu paling gampang ya. Atau mencari orang lain walaupun bisnis yang berbeda tapi pengalamannya jauh jauh daripada kita. Jadi Hmm. mungkin dia tidak bisa memberikan solusinya, tapi minimal dia bisa memberikan arah-arah mungkin. Jadi di awal-awal ya bisnis itu sebaiknya itu ya, karena mungkin ya dia mungkin tidak Hmm. dibayar juga gitu ya. Dia Hmm. juga mungkin apa ya, kebutuhan kita juga mentoringnya juga mungkin tidak terlalu ruwet gitu ya. Hmm. Baru basic-basic saja itu dulu. Betul, betul. Tapi semakin lama semakin berkembang, Anda butuh yang lebih profesional memang. Anda harus belajar lebih banyak ya. Kemudian Anda juga harus mungkin mulai mencari mentor yang lebih lebih spesialis ya. Mungkin Anda Hmm. butuh coach yang memprovokasi pikiran Anda. Mungkin juga butuh konsultan nantinya. Jadi biasanya di dalam perjalanan kita berbisnis gitu ya, itu kita butuh semuanya. Kita butuh guru, kita butuh mentor, kita Yes. butuh coach, kita butuh juga yang namanya konsultan ya. Karena beda-beda perannya dan beda-beda kapan kita membutuhkannya. Ya.
Nah, Hmm. nasihat saya juga untuk teman-teman yang lain, bukan nasihat lah, advice atau apapun lah namanya ya. Dimanapun Anda ya, seberapapun bisnis Anda besar bagusnya, tetap membutuhkan yang empat itu. Ya, saya waktu saya Hmm. jadi CEO di Danone, di SGM gitu ya, saya tetap punya coach, ya, saya Hmm. tetap punya mentor, ya, saya tetap punya konsultan, saya tetap punya guru gitu. Hmm. Jadi dan saya yakin Bill Gates pun masih punya juga empat-empatnya. Mark Zuckerberg punya juga empat-empatnya. Warren Buffett yang jagonya investor itu punya juga. Saya yakin itu. Bentuknya macam-macam kan itu ya. Nah, jadi oleh Hmm. karena sedangkan saya ya sebelum saya mungkin 5 tahun yang lalu masih karena waktu saya masih cukup banyak, belum terlalu fokus saya membantu teman-teman yang entrepreneur masih small medium ya atau UMKM ini. Saya masih banyak nih masih banyak saya melakukan executive coaching namanya ya. Hmm. Dan 100% klien saya itu adalah perusahaan-perusahaan asing dan Hmm. 99 yang saya coach itu adalah orang bule ya. Dan 75%-nya adalah CEO-nya mereka. Hmm. Ya, jadi artinya apa? CEO direksinya perusahaan asing itu paham bahwa mereka juga butuh coach, butuh Hmm. mentor juga ya. Karena setiap orang punya kelebihan dan kelemahan. Nah, ya gitu. Yes. Nah, kadang-kadang kita blind spot kita ya, blind spot Hmm. kita itu kita enggak dan banyak sekali saya Nggak waktu ngeh ya, Pak. mengcoach enggak ngeh. Kadang waktu saya coach itu saya tanya, nah apalagi saya misalnya bidang industri saya beda misalnya ya. Nah, Hmm. karena beda itu malah bagusnya. Karena kita berpikir sangat berbeda gitu. Yang kadang-kadang nggak Hmm. kepikiran sama orang itu. Karena orang itu sudah Hmm. itu aja yang dia lihat kan. Nggak pernah dia melihat yang lain. Nah, Benar-benar. begitu kita tanya yang aneh-aneh, kadang-kadang nggak kepikiran. Iya juga ya, kenapa Yes. nggak saya berpikir begitu kan gitu ya. Hmm. Nah, jadi intinya apa? Ya, dimanapun bisnis kita, kecil sampai besar sekali ya, dimanapun personal hidup kita ya, diri kita ini mau kecil kita sampai kita dewasa sampai besar sampai sekarang pun saya rasa tetap kita butuh guru, kita butuh mentor, Hmm. kita butuh coach, dan kita butuh konsultan. Nah, itu menurut saya sih. Hmm. Gitu ya. Ih, Jadi artinya mantap. mencarinya bagaimana ya tadi itu. Nah, Hmm. bisnis ID kan banyak sekali juga partner expertnya ya. Silakan ya bisa kontak Hmm. mereka di Smart Plus ya. Jadi pertama tentunya ya follow bisnis ID ya, share dengan teman-teman. Lalu ada Smart Plus juga ya. Nah, itu yang mungkin mengkhususkan diri untuk membantu teman-teman mencari mentor yang tepat ya. Kita juga banyak Hmm. mendidik mentor-mentor dan para coach ya di daerah-daerah ya, hampir di 50 kota kita ada ya. Nah, tentunya kita harus upgrade mereka ya. Mereka juga perlu gitu ya, perlu mungkin untuk bisa bertanya dan segala macamnya. Jadi itu juga bisa ya. Kita program Pro Indonesia dulunya tuh banyak sekali kita mencoba mendidik Hmm. teman-teman itu. Gitu Melisa. Mudah-mudahan Oke, membantu itu Farhan ya. Oke. iya, mantap nih Pak. Ini banyak teman-teman juga yang kasih jempol nih di kolom chat. Terima kasih. Kalau ada manfaatnya, sebarkan ya. Sebab menyebarkan manfaat yang bagus itu pahala. Gitu ya. Bener-bener. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga nih Pak, dari Ais Agustina. Oke. Pak, untuk yang baru memulai bisnis nih, apa yang perlu dikuasai atau dipelajari sebelum memulai bisnis? Bagaimana membangun mental pengusaha? Oke. Ya pertama tentunya Palembang ada kok ya coachnya. Nanti saya kasih tahu ya coach mentor ya ada kok hampir di semua kota kok di Sumatera ya, mulai dari Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Lampung juga ada ya. Di Kota Jawa juga ada. Oke. Memulai bisnis ya, skalanya UKM ya. Kembali saya Mm-mm. katakan bahwa ada dua nih caranya ya kita memulai bisnis. Satu, mulai saja dulu dan itu wajib. Artinya kalau nggak Mm. mulai-mulai berarti kita nggak akan mulai gitu ya. Ya nggak Jangan jadi-jadi Pak. terlalu banyak ya.
Jangan terlalu banyak analisa juga gitu ya. Cilacap belum ada, tapi nanti saya cek ya kalau Cilacap ada ya. Nanti coba cek sama Smart Plus ya. Smart Plus Accelerator ya. Follow bisnis ini apa? Instagramnya. Oke. Jadi kalau kita mulai misalnya mulai itu jangan terlalu banyak analisa juga ya, tapi bukan berarti kita tidak ada rencana. Jadi itu yang harus Bandung banyak banget coachnya itu Bandung. Oke. Nah, jadi sehingga saya bilang kan gini, kalau kita hanya sekedar sekedar ya memulai bisnis kemudian nggak ada rencana, ya itu sama dengan kita mungkin dagang hanya sekedar hidup untuk hari ini gitu. Ya, jadi pertama motivasinya kembali. Ya, saya harus bilang bahwa teman-teman ini kalau mau berbisnis, apa sih motivasinya? Untuk apa bisnis itu? Itu yang akan menentukan juga bagaimana caranya kita mulai begitu ya. Sebab kalau misalnya makanya saya kemarin itu di Instagram saya ya, di Instagram feed saya kan bilang walaupun kita mulai kecil atau UMKM, tapi mentalitas dan cara berpikir kita seperti startup gitu. Betul. Nah, iya kan? Padahal startup itu UKM itu. Iya, startup itu UKM ya seperti Gojek, Grab, Airbnb, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak itu UKM dulunya gitu. Iya. Cuma mereka kan beda, mereka tidak bilang UKM, mereka bilang startup gitu. karena dulu awalnya startup itu lebih ke bisnisnya di awal-awal itu teknologi. Tapi sebetulnya saya lebih pengen menceritakan mentalitas startup dibandingkan mentalitas yang kadang-kadang mayoritas UMKM gitu. Nah, mentalitas startup ini misalnya tidak ada satupun startup ya yang saya lihat itu yang dari nol itu tidak ada rencana. Malah rencana mereka itu sudah berencana 5 tahun, 10 tahun, 20 mimpinya besar. Benar-benar. Kan itu. Ada vision ada vision yang clear. Maunya apa? Mereka nggak ada. Oh, saya mau buat startup untuk di Cilacap. Ya nggak ada itu. Walaupun Anda tinggal di Cilacap, tapi saya berpikir saya mau buat startup untuk menguasai dunia. Itu pemikirannya. Minimal Indonesia, minimal Asia, dan segala macam. Itu mentalnya pertama. Ya. Jadi, nah yang kedua, kalau mereka sudah punya keinginan goals atau tujuannya itu, ya, atau misalnya startupnya seperti misalnya apalagi ya, banyaklah startup yang bagus-bagus itu yang social impact ya. Startup itu mimpinya adalah bagaimana saya membantu banyak orang ya misalnya untuk bisa mendapatkan dana yang ya, di mana mereka tidak dapat akses dari bank. Wah, mimpi mereka bagus banget gitu ya. Jadi clear gitu ya bagaimana caranya itu. Nah, setelah itu apa yang mereka lakukan? Buat rencana. Walaupun nggak ada duit, belum apa-apa, dan Anda lihat loh mereka pitching istilahnya itu mereka mempresentasikan ide bisnisnya. Jadi dia bawa keliling tuh kertas-kertas itu ke calon-calon investornya dia. Kalau dia belum punya dana. Yang dia tulis di kertasnya itu apa? Ya rencananya gitu. Kan itu. Nah, kita mau bisnis UMKM. Nah, ada orang bilang, kalau bisnis itu nggak perlu rencana. Ya boleh-boleh aja sih. Saya juga nggak ada masalah sih. Ya kan gitu ya. Jadi, minimal rencana, kalau kalaupun Anda bilang, Pak, tapi saya kan bukan startup yang kayak gitu. Oke. Minimal adalah secari kertas ya. Kira-kira tujuan Anda apa gitu ya. Kira-kira Anda mau masuk di bisnis mana. Kira-kira kalau saya mau produk dan jasa itu saya mau buat itu untuk apa sih dan kenapa orang mau beli, ada itu. Nah, cara-cara berpikir seperti ini itu ya bukannya saya mau promosi ya Melissa ya. Kan bisnis ID ini kan kita dirikan itu kan untuk membantu teman-teman ya untuk bisa mendapatkan sebetulnya akses belajar yang terjangkau ya di mana saja mereka perlu belajar kapan saja ya dengan para expert yang ada ya. Nah, di dalam hal ini saya bilang
kita pertama sekali kita akan mengeluarkan modul yang namanya Smart Business Map. Iya. Ya, yang tanggal 20 ini kita mau launching dan sudah hampir 1.000 ya, saya nggak tahu Yes. apa yang sudah pre-order ya, jangan ketinggalan nih teman-teman. Nah, Smart Business Map itu sebetulnya sangat membantu teman-teman untuk mulai bisnis. Ya, jadi kalau dari nol pun, ini dia ada Minimal 12 jawab pertanyaan. pertanyaan-pertanyaan di Smart Coba Business Map jawab ya. pertanyaan-pertanyaan itu dulu walaupun belum benar di segala macam, tapi itu minimal sudah memikirkan, oh iya ya, ini loh. Nah, tapi setelah itu tentunya action dong gitu ya. Nggak ada gunanya juga belajar SBM, Smart Business Map, buat segala macam analisa sudah 2 tahun. Banyak juga teman-teman itu. Smart Business Map ini kan sejak 2013 saya lakukan di seluruh kota, di seluruh Indonesia. Cuman karena nggak bisa kita offline, nggak mungkin saya bisa mencapai 1 juta entrepreneurs ya. Iya. Untuk belajar ini kalau offline gitu. Makanya kita buatkan bisnis ID ini untuk bisa teman-teman belajar Menjangkau secara lebih banyak orang online, lagi ya, Pak. menjangkau lebih banyak dan pasti biayanya kan jadi investasinya jadi lebih murah kan daripada offline. Nah, jadi itu dia menurut saya sih caranya yang pertama ya. Melisa, nah next question dulu. Ini karena waktu kita jadi sebetulnya saya suka jawabnya gini, Melisa. Jadi artinya supaya lebih clear gitu ya. Dan ini mudah-mudahan juga Yes. pelajaran untuk teman-teman yang lain gitu. Oke, next question. Oke, next question dari Bernard Eni. Pagi Pak, mau tanya, di saat pandemi COVID-19 ini, apakah bisnis harus fokus ke cara bagaimana untuk survive atau harus menciptakan peluang? Siapa namanya? Bernard. Bernard. Ya, Yes. dua-duanya dong. Iya kan ya? Bagaimana mencipta peluang kalau kita sudah mati? Bagi saya sih survive dulu gitu ya. Jadi nggak ada guna. Kalau cerita prioritas gitu ya, survival dulu, tapi dalam mencoba bertahan hidup itu kita harus mencari peluang, kan gitu. Harus kreatif, harus inovatif, kita mencari kapan perlu misalnya kita keluar dari bisnis inti kita, kalau memang bisnis inti kita nggak bisa jalan sekarang ini, yang penting survive dulu ya. Saran saya adalah nonton YouTube video saya ya di Budi Isman official ya. Itu ada 7 prioritas ya bisnis dalam masa krisis ini. Itu menjawab pertanyaan Anda. Oke, next question. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di live chat ya Pak. Steven? Dari Steven, punya toko ATK di kota kecil, bagaimana strategi untuk mengembangkan toko ini biar bisa di scale up? Toko ATK, oke, sama itu kan dagang ya, jasa gitu ya. Anda punya produk orang lain, Anda jual ya. Nah, sekarang masalahnya adalah sebetulnya toko Anda retail itu sebetulnya yang membuat orang pengen tetap beli dari toko Anda itu apa sih? Itu pertanyaannya ya. Dan pasarnya di mana gitu. Ya Mas Dewa, bener ya. Aku bener-bener loh, aku pengen belajar loh. Anak-anakku tuh aku suruh belajar loh, bener. Ya, internet marketing ini penting banget sekarang ini ya. Saya aja yang udah tua begini pengen belajar banget. Cuma kadang-kadang waktu aja nih. jadi itu saya pikirkan gini ya. Kalau toko ATK itu mau di scale up ya. Zaman sekarang ini jalan yang paling baik bagi saya adalah pelajari bagaimana membuat bisnis Anda itu bisa hadir secara online ya. Karena kalau modal kita terbatas dan segala macam susah ya. Kalau kita harus buka toko 100 biji gitu ya. Dan ATK itu kan dagang ya. Orang juga banyak dagang ATK. Jadi harus ada. Jadi kalau di Smart Business Map kembali ya, sebetulnya kalau retail bisnisnya itu sebetulnya men-solve problem apa sih yang beda dengan orang lain gitu. Kalau sama aja toko ATK Anda dengan toko ATK yang lain, orang pasti mencari pertama yang terdekat dengan dia mungkin. Yang kedua mungkin yang paling murah. Yang ketiga mungkin yang paling lengkap gitu. Kan itu. Nah, jadi susah untuk di scale up begitu saja. Bisa juga Anda pertajam itu ya. Misalnya Anda hanya ingin bermain di mana dia tadi di mana di Cilacap. Bukan ya? Nggak diinfo, Pak. Oke. Di Jadi kota apapun kecil. lah di kotanya kecilnya itu. Jadi kalau Anda hanya ingin bermain di kota itu ya terbatas mau scale up. Nah, kalau Anda mau bermain secara nasional seperti Gramedia dan segala macam, wah modalnya berapa? Nah, zaman sekarang paling enak itu karena sudah ada teknologi, platform yang bisa Anda manfaatkan, dipelajari gitu. Ya, saya tidak ahli di semua bidang gitu.
Makanya tadi itu ada Mas Bi ya, jagonya kalau soal brand misalnya, ya udah belajar dari bisa bikin brand. Ada Mas Dodi Zulkifli soal blueprint dan identity ya. Ada Pak Baskoro Hadi ya di Business ID ya, marketing, business management. Dewanya dewa lah internet, Mas Dewa Eka ya, dan segala macam. Pelajari itu gitu ya, karena ini yang akan membantu mempercepat sebetulnya scale up sekarang. Itulah juga yang dimanfaatkan oleh istilahnya startup ya. Jadi startup itu yang kita mungkin kalau teman-teman sering dengar yang namanya growth hacking ya. Hacking growth ya. Bagaimana kita hack pertumbuhan itu secepatnya. Itu kan pelajaran yang awalnya dari startup juga, startup teknologi gitu. Sebab kenapa cara-cara hackingnya itu bisa demikian hebatnya, padahal mereka nggak punya dana, padahal mereka masih kecil, baru dari nol, kok bisa gitu ya? Sedangkan perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan saya dulu, yang perusahaan-perusahaan yang sudah triliunan, ratusan triliunan, ribuan triliunan itu, nggak kepikiran mereka cara seperti itu. Mereka masih berpikir secara konvensional, saya harus pakai TV lah, keluarin 100 miliar setahun, saya harus pakai ini. Nah sekarang pun perusahaan besar pun sudah mulai berpikir ya seperti ya tadi itu perusahaan kecil ini bagaimana memanfaatkan teknologi, bagaimana memanfaatkan sosial media, bagaimana membuat viralnya, bagaimana membuat orang misalnya sharing rekomendasi ya, kolaborasi ya sekarang ini kan gitu ya, kolaborasi saling membantu ya sekarang ini. Jadi kalau mau besar sendirian aja nggak bisa menurut saya deh. Jadi caranya apa? Manfaatkan teknologi, buat komunitas lah segala macam. Itu kan sudah stylenya anak sekarang itu. Walaupun saya baby boomers yang hampir 60 tahun, tapi saya juga belajar dari Melissa, ya dari Dewa, dari Dodi, segala macam lah pokoknya saya belajar. Gitu. Next question. Ini banyak soalnya nih teman-teman ini. Iya, dari Handi Pratama, Pak. Ya. Usaha saya fashion, bagaimana strategi perencanaan keuangan yang baik agar bertahan di new normal? Ya, jadi bisnisnya fashion, bagaimana bertahan strategi keuangan ya. Perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan. Saya juga nggak tahu situasi Anda bagaimana, tapi setahu saya ya banyak teman-teman yang saya bantu, saya bina selama ini gitu ya. Bisnis fashion itu salah satu yang juga cukup terdampak ya secara negatif ya. Nah, tapi di antara semua teman-teman yang berbisnis fashion, ada juga yang luar biasa pertumbuhannya. Jadi ini kebalikannya gitu ya. Nah, tergantung tadi itu ya. Misalnya kalau teman-teman yang sudah bermain di online ya dan segala macam, biasanya cukup survive mereka. Ya, tapi kalau mereka 100% offline dalam situasi yang sekarang gitu ya, itu memang berat ya. Nah, saya tidak mengatakan offline itu akan mati, tidak sama sekali. Akan ada sepanjang hayat kita sampai kiamat, saya rasa masih tetap ada offline gitu ya. Cuman bagaimana Anda mengkombinasikan sekarang strategi offline Anda dengan online Anda. Ya, kemudian diintegrasikan mungkin dengan payment-nya, dengan customer service-nya, dengan chat-nya, dengan segala macam, sehingga dia menjadi sebuah yang kita namakan omni-channel. Nah, itu jagonya omni-channel ini ada panel expertnya Business ID itu. Siapa itu Melissa? Yes, Pak Hadi Kuncoro. Di Kuncoro ya, Power Commerce. Nah, nanti monggo, silakan nanti belajar juga dari situ ya. Nah, strateginya ya perencanaan keuangan itu pertama seperti yang tadi yang saya bilang bahwa apa sih yang harus kita lakukan, prioritas kita dalam situasi sekarang ini itu ada di video saya ya. Nah, tapi shortnya adalah pertama sudah pasti yang paling inti itu adalah kita hanya bisa bertahan kalau uang masuk kita ya lebih besar daripada uang keluar kita. Itu kan sederhana ya. Nah, jadi artinya kalau Anda cerita keuangan, ya coba lihat revenue Anda, omset Anda itu kan uang masuk. Bagaimana sekarang kondisinya? Kan itu ya. Kalau dia turun misalnya 50% misalnya ya. Lalu biaya Anda bagaimana? Apakah turun atau sama? Logikanya adalah kalau omset Anda turun 50%, biaya Anda tetap sama dengan dulunya, sudah pasti Anda minus 50%. Logikanya gitu.
Nah, Betul. secara keuangan simpelnya adalah bagaimana coba? Kalau Melisa misalnya turun nih 50%, Hmm. supaya masih bisa survive, biayanya harus bagaimana? Gimana Ya. Melisa? Ya, ya, silakan. Biayanya harus turun juga, kalau bisa lebih dari 50%. Betul. Kalau mau profit, ya kan itu. Nah, kalau mau profit, Hmm. ya ini logikanya ya. Saya tidak mengatakan nanti banyak detailsnya. Tidak persis seperti itu rumusnya, tapi logikanya dulu. Hmm. Kalau turun 50% ya omset kita atau revenue kita atau income kita apapun namanya, maka kalau masih mau profit, maka biaya kita harus turun lebih banyak daripada 50%. Kan gitu ya. Nah, Hmm. tapi zaman sekarang, atau bukan zaman sekarang sih, zaman krisis ini, terutama istilahnya saya itu masa survivalnya, mungkin 3 sampai 6 bulan Hmm. ini, jangan pikir profit dulu, ya, pikir Hmm. hanya bisa survive aja udah bagus. Nah, kan itu ya. Hmm. Nah, kalau hanya survive saja, artinya itu istilahnya saya itu break even. Hmm. Break even. Break even itu artinya uang masuk sama dengan uang keluar. Profit tidak ada, tapi masih hidup. Hmm. Benar nggak? Yes. Nah, jadi perencanaannya bagaimana? Ya, kalau tergantung uang masuk Anda berapa. Nah, Hmm. tergantung juga biaya Anda mana. Kan gitu ya. Nah, cuma celakanya di biaya, nah itu dia. Tidak semua biaya itu bisa langsung turun seperti itu. Betul. Karena ada Pasti yang ada namanya sewa biaya atau apa. tetap, ada biaya itu kan dibagi dua nih, biaya tetap, ada biaya variabel yang tidak tetap. Yang celakanya Hmm. biaya tetap ini. Kalau biaya tetap Anda tidak bisa turun, ya 50%, ya, itu sudah pasti rugi Anda, kan Hmm. gitu ya. Kalaupun rugi Anda, ya minimal, ya Anda lihat cash flow Anda, masih ada uang nggak saya bisa menanggung darahnya saya ini? Kan kita lagi Hmm. berdarah-darah nih, lagi bocor nih. Nah, kalau kita nggak punya darah ya untuk menutup bocornya kita itu, ya lama-lama darah kita habis toh, cash flow. Hmm. Ya. Nah, cash flow itu mati kita kalau nggak ada, kan nol. Maupun profit pun kita di atas kertas, tapi kalau cash flow nggak ada, ya mati. Makanya istilah saya itu langtut. Ya. Nah, Apa kalau tuh, Pak? cost itu cost langtut di dalam masa krisis nih. Jadi bagaimana Anda mengelola biaya Anda seperti langtut. Langtut itu tinggal tulang dan kentut. Nah, jadi gitu. Soalnya kalau begitu Anda kentut udah meninggal itu. Karena jadi jadi jangan juga nggak mungkin juga Anda biaya pasti ada, nggak mungkin nggak gitu ya. Jadi cuman jangan juga seperti langtut itu tinggal tulang dan kentut, begitu Anda kentut Anda langsung meninggal karena tinggal tulang kok gitu. Nah, jadi cuman persoalannya adalah seberapa dalam nih kan itu ya Hmm. revenue kita. Nah, itulah gunanya tadi itu satu adalah soal income-nya, bagaimana Hmm. kreativitas kita, inovasi kita kalau tidak bisa menaikkan income, mempertahankan income. Hmm. Kalau tidak bisa mempertahankan income, minimal tidak turunnya tidak banyak misalnya ya. Hmm. Nah, jadi oleh karena itu harus satu. Lalu dari sisi biaya juga begitu gitu ya, seperti yang saya sampaikan bahwa biaya itu kita pilah-pilahlah kembali nih. Biaya yang mana yang paling besar nih? Kan itu ya. Hmm. Yang harus kita utak-atik misalnya. Yang paling besar itu biasanya dua nih. HPP kita, harga pokok biasanya. Nah, itu Anda utak-atik gitu. Yang kedua Hmm. biasanya biaya orang. Hmm. Itu yang fixed cost gitu. Yes. Nah, jadi itu yang biasanya kita utak-atik dulu gitu. Nah, yang lain-lain itu ada biaya nice to have, ada yang must have. Yang must have itu tulang, saya bilang tadi itu. Ya. Hmm. Jadi nggak mungkin Anda makan tulangnya, udah mati Anda itu. Ya, must have itu adalah kentut itu. Itu juga must have itu. Jadi jangan sampai Anda kentut gitu. Nah, jadi jadi caranya bagaimana? Ya, jadi HPP misalnya mungkin dicari substitusinya. Hmm. Negosiasi dengan supplier ya, apakah bisa harga murah. Bisa juga cash flow, yang penting cash flow-nya dulu gitu. Jangan pikirkan cash flow-nya. Jadi cash flow-nya bagaimana? Tunda misalnya pembayaran, Hmm. renegosiasi ulang dengan supplier Anda. Ya, Hmm. reformulasi ulang ya. Makanya kemudian juga saya bilang banyak sekarang ini dalam situasi ini kita itu banyak orang sekarang mencari ya produk dan jasa yang value-nya sama Hmm. tapi terjangkau. Nah, caranya bagaimana? Ya mungkin reformulasi ulang, kita desain ulang produk dan jasa kita ya.
atau bisa juga hanya dengan memperkecil mungkin atau istilahnya downsizing ya. Kita perkecil supaya orang mampu. Kadang-kadang orang pengen membeli brand kita. Orang pengen membeli misalnya kalau kita misalnya kuliner nih ada Mbak Yuyun nih soalnya di sini. Jadi misalnya dulunya kita selalu menjual satu potong ayam. Kan gitu ya. Harga 100.000 gitu ya. Dari dulu wah bagus penjualan, tapi dalam masa krisis ini orang masih pengen sebetulnya ayamnya Bu Yuyun misalnya ya, mereknya Bu Yuyun misalnya ya. Nah, tapi uangnya ada cuman 50.000 karena dia harus bertahan. Nah, dia harus nyicil yang lain, dia ini segala macam. Nah, kalau tidak bisa memberikan solusi, nah kembali kepada problem dan solusi tadi terhadap persoalan mereka sekarang ini, di mana mereka pengen sih ya ayam gorengnya Bu Yuyun itu. Cuman kalau yang bisa saya beli itu tetap yang sepotong aja, ya harga 100.000, saya nggak bisa karena saya butuh yang lain-lain ini. Ya income saya juga berkurang sekarang ini. Nah, caranya salah satunya adalah buatlah yang setengah potong. Ya, bisa di-afford dengan 50.000 ya Pak ya? Mungkin, ya kan itu. Bisa juga misalnya kita setengah potong tapi harganya 60.000. Kan gitu ya. Nah, mungkin 60.000 masih mau mereka nih. Wah, saya punya 50.000 tapi karena ayamnya Bu Yuyun misalnya ya. Saya oke lah saya tambah 60.000 masih bisa nih 10.000 lagi. Tapi kalau 100.000 saya nggak bisa nih. Karena saya butuh biaya yang lain itu saya kurangi dulu yang kebiasaan saya membeli ayam bakarnya atau ayam gorengnya. Nah, itu salah satu lagi strategi ya. Itu sih. Jadi saya ini waktu kita sudah terbatas, tinggal 2 menit lagi. Penutup kita dulu, tapi ingat ya Rabu hari Senin dan Rabu jam 8 ya. Jadi kalau mau ngobrol-ngobrol lagi, ayo gitu ya. Yes, benar-benar. Dan juga tadi yang untuk soal managing di saat krisis seperti ini bisa juga cek di YouTube-nya Pak Budi ya Pak. Kita banyak sekali di situ. Ada series yang managing crisis, jadi banyak banget dibahas. Betul. Dan yang penting adalah follow Business ID ya. Kemudian malam besok ada dengan Pak Baskoro Hadi juga ya. Follow teman-teman nih, banyak teman-teman senior saya juga ada di sini, Mas Biakto ya, ada Dodi Zulfli, ada Eka Dewa ya. Eka Dewa nggak usah saya suruh follow lah, udah banyak sekali follower dia. Benar-benar. Oke deh, thank you Pak Budi, thank you Businesspreneurs yang sudah join di pagi ini. Untuk yang mungkin tadi awal-awalnya nggak sempat ikut, bisa cek di IGTV Pak Budi atau juga di YouTube, nanti kita akan uploadkan video ini. Ya, terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa. Ya, pertanyaan yang ada sekarang ini kita save ya. Kita bahas di Rabu. Oke, terima kasih Melissa, Business ID ya. Jangan lupa ya kita launching ya tanggal 20 ya, teman-teman ya. Nanti kita undang. Teman-teman ikutin di tanggal 20 Juni jam 10 pagi. 10 pagi, siap. Terima kasih ya, Melissa. Selamat pagi teman-teman semuanya.